Selamat siang bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Ibrani. Ini kita akan mempelajari soal Kalperfect dan imperfect. Kiranya melalui pembelajaran kita kali ini semakin mematangkan saudara untuk mengerti memahami bahasa Ibrani yang baik. Oke, baik. Saudara Erwin, dia permisi tidak masuk kelas karena katanya dia pulang kampung. Ini sebuah sikap yang tidak pas, karena ini kan jadwal kuliah. Kalau mau pulang kampung, boleh, tidak dilarang. Tapi di luar jam kuliah, kan gitu kan. Kalau mau pulang kampung, ke sawah, entah mau ke pasar, entah mau kemana pun, ya boleh saja, nggak dilarang. Tapi tunggu dulu selesai kuliah. Gitu. Jadi sama saja sebenarnya. Dia permisi tidak permisi, tetap aja dianggap absen kan. Karena di kampus kita, baik sakit, izin, alfa, itu tetap dihitung satu. Kalau dia tidak hadir lebih dari 4 kali, maka dia tidak bisa dapat kesempatan untuk ujian akhir semester. Maka ya sama saja, gagal kan. Dan di aturan kita itu kalau sudah lewat 4 kali, maka dia tidak bisa dapat nilai mata kuliah. Oke, tidak apa-apalah. Dia sudah permisi, tapi pilihannya itu tidak tepat karena dia dia permisi, katanya pulang kampung. Oke, baik, silakan. Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, Pak. Untuk teman kami Rima untuk membawa doa kita. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita satukan hati kita buat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkat-Mu masih bisa kami rasakan satu hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara segar di hari yang baru dan semangat baru kali ini ya Bapa. Bapa yang baik, kiranya Engkau tahu Bapa, sebentar kami akan memulai proses belajar kami, kiranya Engkau memberkati itu ya Bapa dari awal tengah sampai akhir ya Bapa. Begitu juga Bapa, kami mohon ya Bapa, Engkau ketuk pintu hati kami ya Bapa, pikiran kami ya Bapa, agar di mana ilmu yang telah diterapkan oleh dosen kami ya Bapa, bisa kami terapkan dan bisa menjadikan bekal bagi masa depan kami nantinya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapak untuk dosen kami ya Bapak, dimanapun dan kapanpun itu ya Bapak mereka berada ya Bapak, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam rezeki, di dalam umur yang panjang, kesehatan Engkau yang selalu ikut campur tangani di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Kami adalah manusia tidak luput dari kesalahan dosa ya Bapak. Kiranya Engkau hapuskan segala dosa itu ya Bapak, agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa melalui nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, kita akan memperdalam lagi pembelajaran kita soal Kal imperfect. Kal imperfect. Nah, Kal imperfect itu merupakan sebuah pemahaman terhadap kata bahasa Ibrani, bukan Kalperfect, bukan imperfect, Kalperfect. Kalperfect sebuah kata yang menunjukkan aktivitas yang telah. Dalam bahasa Inggris dia sudah past tense. Jadi kalau katal misalnya, dia telah membunuh, ya. Katal. Jadi konjugasi dari kata-kata katal itu
akan berbeda-beda sesuai dengan siapa subjeknya. Memang supaya kita bisa memahami kal perfect ini, kita harus memahami dulu apa itu subjek dalam bahasa Ibrani. Jadi subjek dalam bahasa Ibrani itu berbeda dengan subjek dalam bahasa Indonesia. Jadi pola kata kerja dalam bahasa Indonesia dengan pola kata kerja dalam bahasa Ibrani itu berbeda. Jadi apa perbedaannya? Saya akan video pelajaran. Today I ate lamb. What? Wait. Dalam video pembelajaran ini, kalian akan melihat mana perbedaan dari subjek bahasa Ibrani dengan subjek bahasa Indonesia. Supaya nanti kita bisa melihat apa itu kal perfect, apa itu kal imperfect. Ya, saya akan kirimkan sebuah video, silahkan ditonton. Nanti di situ akan kalian lihat perbedaan pola dari subjek atau kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek, keterangan. Itu biasanya dalam bahasa Indonesia. Saya memelihara tanaman. Itu kan subjek, predikat, objek. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani itu berbeda. Dia akan begini, tanaman itu dipelihara oleh saya. Nah, jadi kira-kira seperti itu pola. Tapi untuk lebih jelasnya, oke, silakan ditonton dulu video ini ya. Shalom, saya ucapkan kepada semua rekan-rekan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang kata kerja perfect dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kata kerja perfect ini merupakan kata kerja lampau yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti artinya telah. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa kata kerja perfect ini menjadi kata dasar atau akar kata dari setiap kata kerja. Bentuknya orang ketiga tunggal, jadi kalau diartikan dia telah. Nah, misalnya ada kata Ibrani samar, berarti artinya dia telah memelihara. Bara berarti dia telah menciptakan. Nathan berarti dia telah menciptakan. Nah, sekarang kita akan melihat pola kalimat dalam bahasa Ibrani. Seperti apa sih pola kalimat dalam bahasa Ibrani? Nah, sebelum ke situ, saya akan menunjukkan kepada kita pola kalimat dalam bahasa Ibrani. Tentu berbeda dengan bahasa Ibrani. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. Saya menanam jagung di ladang. Benih jagung yang ditanam adalah biji dua. Dalam bahasa Indonesia, saya ini sebagai subjek, menanam predikat, jagung objek, di ladang kata keterangan. Sedangkan benih jagung yang ditanam adalah biji dua ini merupakan keterangan objek. Nah, saya menanam jagung di ladang ini merupakan kalimat utama, benih jagung yang ditanam adalah biji dua ini anak kalimat. Anak kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Atau dia berfungsi sebagai keterangan objek yang menjelaskan objek jagung. Nah, hubungan antar kata, antar frasa, antar kalimat ini dalam bahasa Indonesia disebut sintaksis.
Nah, saya sudah menunjukkan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat pola kalimat dalam bahasa Ibrani. Nah, tentu beda. Nah, misalnya ada kata seperti ini. Natan Yehua lahem et haaretz. Nah, ini Yehua ini kalau orang Ibrani biasanya kalau ketemu kata Yehua ini dibaca Adonai, maka transliterasinya saya coba kasih slash seperti ini, Yehua atau Adonai. Karena orang Israel biasanya membaca Adonai, tidak Yehua. Natan itu telah memberi, Yehua itu Tuhan, kepada kalian tanah itu. Nah, coba kita lihat polanya. Nah, polanya tidak dimulai dengan subjek seperti bahasa Indonesia tadi. Dimulai dari predikat yang adalah kata kerja, lalu subjek, objek tidak langsung, dan objek langsung. Seperti itu. Jadi, kita bisa lihat ya sekarang ya. Jadi, pola dalam kalimat Ibrani itu dimulai dari predikat yang adalah kata kerja, lalu subjek, objek tidak langsung, dan objek langsung. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk cek apakah benar pemakaiannya dalam teks Alkitab seperti itu. Nah, saya mengambil contoh dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz. Nah, coba kita lihat polanya. Bahkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ini, kalimatnya dimulai kata keterangan. Nah, itu pada mulanya bereshit kata keterangan. Lalu bara, nah ini predikat kata kerja. Lalu Elohim ini subjek, et hasamayim ini objek langsung, et haaretz ini objek langsung. Lalu kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 2. Polanya berbeda lagi. Haaretz hayata tohu wa bohu. Nah, coba kita lihat polanya. Nah, kalau Kejadian pasal 1 ayat 2 itu dia dimulai dari kata benda, kata kerja, kata benda, kata benda. Oh, kok nggak sama ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena Kejadian pasal 1 ayat 2 ini dia anak kalimat. Jadi dia merupakan keterangan objek. Nah, coba sekarang kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 3. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di Kejadian pasal 1 ayat 3 ini polanya berbeda lagi. Wa yomer Elohim Yehior wa Yehior. Coba kita lihat ya polanya ya sekarang. Nah, dia dimulai dari predikat seperti pola awal tadi. Predikat ini kata kerja, lalu subjek ini kata benda, KP ini kata benda. Lalu ada predikat lagi di sini. Lalu kemudian ini objek kata benda, lalu kemudian ini objek kata benda dan kata kerja. Ini ya, ini kata kerja, ini kata benda. Or. Nah, polanya seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat ketiganya. Kejadian pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3. Coba kita lihat polanya ya. Pasal 1 ayat 1 tadi kata keterangan, predikat, subjek, objek langsung. Sedangkan ayat 2 kata benda, kata kerja, kata benda. Dia berbeda ya karena ini kalimat anak kalimat keterangan objek. Nah, pasal 1 ayat 3 itu dimulai predikat. Nah, ini sama dengan pola tadi. Nah, kalau kita perhatikan contoh ini, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 3 memiliki pola kalimat yang sama. Kata kerja yang berfungsi sebagai predikat mendahului subjek ini ya, dia mendahului subjek. Nah, ini karena bacanya dari kanannya di sini. Nah, ini predikat mendahului subjek. Ini juga predikat mendahului subjek. Hal itu tentu berbeda dengan pola di Kejadian pasal 1 ayat 2 ini. Yang diawali kata benda, kata kerja, kata benda. Mengapa demikian? Karena ayat 2 sudah saya kasih keterangan, dia merupakan anak kalimat atau keterangan objek dari ayat 1. Jadi itu polanya. Nah, setelah kita mengetahui pola
kalimat dalam bahasa Ibrani. Nah, karena pertemuan ini saya menjelaskan kata kerja perfect, nah berikutnya saya mau menjelaskan kepada kita tentang kata kerja ini dan konjugasinya. Jadi, kalau dia nanti orang kedua maskulin tunggal, bagaimana bentuknya, orang kedua tunggal, bagaimana bentuknya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, M ini sudah ada keterangannya, M itu maskulin, P itu tunggal, C itu jamak, U itu umum. Kalau umum berarti bisa dipakai maskulin atau feminin. Ya, nah, misalnya ada kata kapal. Kapal itu artinya mematikan atau matikan, gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kapal itu akar kata atau kata dasar, gitu ya. Jadi kata dasarnya ini, kapal ini menjadi akar kata atau kata dasar. Karena dia bentuknya orang ketiga maskulin tunggal, maka artinya dia maskulin, dianya telah matikan. Lalu ini bentuk orang ketiga feminin tunggalnya. Jadi hatal, hatela, hatalta, hatal, hatalti, hatelu, ketalten, ketalten, hatalnu. Nah, itu bentuk-bentuknya. Karena orang ketiga feminin tunggal, hatela, maka artinya dia feminin telah matikan. Hatalta, orang kedua maskulin tunggal, berarti artinya kamu maskulin telah matikan. Hatal atau orang kedua feminin tunggal berarti artinya kamu feminin telah matikan. Hatalti, ini orang pertama umum tunggal, berarti artinya saya, bisa maskulin, bisa feminin, telah matikan. Lalu hatelu, orang ketiga umum jamak, berarti orang ketiga umum jamak ya, berarti artinya mereka telah matikan. Kemudian ketalten, orang kedua maskulin jamak, berarti artinya kalian maskulin telah matikan. Ketalten, orang kedua feminin jamak, berarti artinya kalian feminin telah matikan. Hatalnu, orang pertama umum jamak, berarti kalau diterjemahkan kami atau kita, bisa maskulin, bisa feminin, telah matikan. Nah, ini contoh ya. Contoh pertama. Contoh kedua ya. Nah, coba kita latihan ya. Misalnya ada kata samar, memelihara. Tapi karena samar ini perfect tadi kan bentuknya kan orang ketiga maskulin tunggal ya. Berarti kalau diartikan sebenarnya ini dia telah memelihara. Nah, coba kita lihat konjugasinya bagaimana. Nah, samar, orang ketiga maskulin tunggal, orang ketiga feminin tunggalnya bagaimana? Nah, ini. Samar, samra, samarta, samar, samarti, sameru, semarten, semarten, samar. Kalau diartikan, nah ini sesuai dengan yang berikutnya. Misalnya ada kata dala. Dala ini artinya meninggal. Tapi karena dia jadi kalau kita artikan sebenarnya artinya dia telah meninggal. Nah, bagaimana konjugasinya? Nah, bagaimana kalau orang ketiga feminin tunggal, orang kedua maskulin tunggal, orang kedua feminin tunggal, orang pertama umum tunggal, orang ketiga umum jamak, orang kedua maskulin jamak, orang kedua feminin jamak, dan orang pertama umum jamak. Nah, konjugasi berikutnya berarti daleha, dalah, dalah, dalahu, delahen,
Gelaten, dalam rumah. Dan artinya seperti ini. Jadi demikian rekan-rekan semua yang bisa saya jelaskan tentang tata kerja perfect. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke, demikian tadi penjelasan bagaimana pola subjek dalam bahasa Ibrani. Dia berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, subjek itu selalu di awal, baru predikat, setelah itu objek, baru keterangan. Itu dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa Ibrani terkadang subjek itu di belakang daripada predikat atau kata kerja atau juga kata benda. Bahkan tadi Kejadian 1 ayat 2 itu kata kerja, kata benda, kata kerja, kata benda. Ya. Atau bisa kata kerja, kata benda, baru subjek. Itu apanya? Polanya dalam bahasa Ibrani. Lalu konjugasi daripada bahasa Ibrani, tadi sudah dijelaskan bahwa seperti minggu yang lalu, konjugasi itu akan menentukan siapa pelaku atau subjek dari kata kerja itu. Nah, misalnya katal, subjeknya ialah orang ketiga tunggal, maskulin. Jadi dia pasti subjeknya itu tergantung konjugasinya. Kalau akhirannya a, ta, te, ti, u, tem, ten, nu. Ini yang dihafal, perlu dihafal. Akhirannya ini. Karena katal ini sudah kata dasar. Katal itu sudah pasti orang ketiga tunggal maskulin. Baru konjugasi selanjutnya, dia ingatlah kalau dia ha, katela, berarti dia feminin. Kalau ta, ekornya ujungnya, ta, katal ta, maka itu kamu, maskulin, orang kedua. Orang kedua, maskulin tunggal. Kalau te, akhirannya, berarti itu feminin. Orang kedua tunggal feminin. Katal. Nah, kalau ti akhirannya, ya ti, kalau ti akhirannya, berarti dia saya. Umum, tunggal. Katal ti. Nah, kalau u akhirnya, berarti itu orang ketiga umum, jamak. Umum artinya bisa maskulin, bisa feminin. Jadi katelu. Baru kalau dia tem, itu berarti sudah jelas dia orang kedua maskulin jamak. Jadi ketal tem. Ya, berarti dia sudah menjadi orang kedua maskulin jamak. Kalau ten itu berarti dia orang kedua feminin jamak. Ketal tem. Ketal ten. Ketal ten. N ya. Ini ketal tem orang kedua, ketal ten orang kedua feminin, kalau ketal ten feminin, ketal tem maskulin. Lalu kalau nu berarti dia orang ke satu, orang pertama umum jamak. Berarti umum bisa maskulin, bisa feminin, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ka, tal, nu. Jadi ka, tal, nu. Jadi inilah yang harus diingat. Akhiran-akhiran inilah yang akan menentukan siapa subjek daripada kata kerja itu. Nah, itu yang harus dihafal. Jadi katal, saya katakan tadi, ini sudah menjadi kata dasar
samar, misalnya nanti, masal, pokoknya kata dasar dalam bahasa Ibrani selalu terdiri dari 3 huruf. Ini kan katal, Q, T, Tet, Lam. Jadi selalu apa namanya kita ke 3 huruf. Dan itu selalu orang ketiga tunggal maskulin. Selalu itu kata dasarnya. Nah, jadi harus dihafal. Saya katakan minggu yang lalu harus dihafal. Ini tidak bisa tidak harus dihafal. Untuk belajar dalam bahasa Ibrani, untuk mengerti bahasa Ibrani harus dihafal. Ini harus dihafal mulai dari orang ketiga tunggal sampai pada orang pertama umum jam. Dari katal sampai katalnu. Ini harus dihafal. Katal, katela, katalta, katalti, katelu, ketalten, katalnu. Oke. Saya pikir minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kita akan mencoba latihan menghafal atau mengkonjugasi, bukan menghafal, mengkonjugasi kata-kata dalam bahasa Ibrani. Nah, coba dulu hari ini kita melihat bagaimana kemampuan kalian dalam rangka menghafal konjugasi kata kal perfect. Kal perfect. Oke ya? Ya, kita mulai saja dulu dari Sania. Silakan mengucapkan konjugasi kal perfect dari katal. Katal dulu, nanti kata-kata lain baru saya akan sampaikan. Dari katal. Silakan, Sania. Dihidupkan mic-nya. Yang mulai dari kata. Ya, katal. Oh. Katal. Oh, hafal. Katelta. Bukan, katal, katala. Katala, katelta, katalta, katalti, katal. oh iya, katalti, bukan katal, katala, katalta, katalti. Tulisannya harus dari atas, lengkap. Atau gini saja dulu sebelum semuanya kita baca dulu dari awal ini ya. Yang lalu kan saya sudah suruh menghafal ini. Coba dulu kita ucapkan dulu secara bersama-sama, mulai dari atas sampai ke bawah. Ya, katal sampai ke katal. Ela, katal. Ya. Katalti, katalu, kataltem, katalten, katalno. Kita mulai dari atas ya, sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Katal, jadi katelang, katalti, katelu, ketalten, katalnu. Oke. Sekarang ulangi. Tadi siapa tadi? Sania, silakan. Hidupkan apanya? Mic-nya.
Katal, katel, katelta, Setelah katel. oke, berarti belum hafal ya. Oke, sekarang Susan. Katal. Kedengaran suara saya, Pak? Dengar. Katal, katela, ketalten, katalta, ya, katalta, katal, katalti, katal, Nah, kalau sudah katalti, katelu. katalti, katelu, katelu, Ketalten, ketalten, katelnu. oke, 50% lolos. Marda, Regina. Silakan dibuka mic-nya, Marda. Katal, katela, katelta, katal, katelti, katelu, kateltem, Ketalten, katelten, katalda. katalmu. Jadi harus dihafal ya, jangan salah-salah dibuat ya. Katal, katela, katalta, katalti, katelu, ketalten, katalnu. Gitu ya. Linci. Silakan. Linci Surbina, Sembiring. Katal, katela, katelta, Katalta, katal, kateli, katalti, katelu, kataltem, ketalten, katelnum. ya, ketalten, katalnu. Oke, Dewinka. Katal, katela, katalta, katalti, katelu, ketalnu, ketaltem, ketalten, ketalnu. Katalnu. Oke. Selanjutnya Rima. Katal, katela, katalta, katalti, katelu, ketalten, katalnu. Ini mantap. Langsung hafal dia. Oke, ini Trivin. Katal, katela, katalta, katalti, katelu, ketaltem, ketalten, katalnu. Oke, mantap. Bagaimana Nirwana? Sudah bisa? Coba sekali lagi. Katal, katela, katalta, katalti, kataltu, ketaltem, ketalten, katalnu. Katelu ya. Katelu, ketalten, katalnu. Oke, jadi harus dihafal. Memang itu bahasa Ibrani, ya, harus dihafal. Sama dengan berbahasa Inggris juga harus dihafal. Kalau tidak dihafal, nggak bisa. Karena ini bahasa kuno ya, bahasa kuno memang harus dihafal-hafal. Nah, kalaupun kita tidak mengerti ya katakan aja. Dalam berbahasa itu jangan takut
salah. Berbahasa Inggris pun itu nanti kalau kalian berbahasa Inggris jangan takut salah. Mainkan aja terus, nggak masalah. Tadi saya kirim undangan ke kita nanti jam 4 kalau kalian mau ikut dalam seminar internasional itu ikut aja. Nah, ada tema topik yang saya kirim di renungan tadi kan, sebuah pertemuan misi itu. Kalau mau bertanya dalam bahasa Inggris nanti silakan aja, nggak apa-apa. Supaya semakin pandai kita dalam berbahasa Inggris. Demikianlah bahasa Ibrani. Jangan malu. Pokoknya apa yang kita tahu katakan saja. Ya, nanti ada jam 4 ya. Erosion of Religious Freedom. UM Global Lecturer. Di kita memang jam 4, tapi di Jerman itu jam 10. Jam 10 pagi. Silakan nanti ikut. Ada di situ Zoom-nya, Zoom meeting-nya, kemudian kodenya dan pasportnya ya. Oke, itu sudah kita pelajari soal kal perfect. Kal perfect. Itu untuk satu kata katal. Nah, nanti yang kalian hafal tadi kan katal. Ini akan saya masukkan kata lain yang bukan katal, tapi harus diingat rumusnya katal itu. Jadi hanya katanya yang saya ganti nanti, tapi harus diingat konjugasinya tetap. Jadi katal, katela, itu harus diingat terus. Katal, katela, katalta, katal, katalti, katelu, ketalten, ketalten, katalnu. Jadi kalau dibuat nanti kata lain, misalnya seperti minggu yang lalu yang sudah saya tunjukkan kepada kalian, misalnya kata samar. Samar itu sama dengan katal tadi. Ingat samar, samar, samera, samarta, samar, samarti, sameru, semartem, semarten, samarnu. Jadi itu sama. Jadi semua konjugasinya ini sama. Sama dengan kalau ini kan katal, katela, kan baru di sini samar, samera. Kalau di sini katalta, katal, katalti. Di sini samarta, samar, samarti. Nah, di sini katelu, ketaltem, ketalten, katalnu. Di sini juga sama. Sameru, semartem, semarten, samarnu. Nah, di sini juga kata masal. Sama. Masal, masela, masalta, masal, masalti, maselu, mesaltem, mesalten, masalnu. Nah, jadi kalau diganti pun kata dasarnya, konjugasinya sama. Atau dengan kata amar. Amar, amera, amarta, amart, amarti, ameru, emarten, emarten, amarnu. Nah itu, jadi konjugasi kal perfect itu sama di mana-mana. Jadi tidak ada berbeda. Hanya katanya yang berbeda. Nah, jadi harus dimulai dengan menghafal pola konjugasi dari kal perfect itu. Nah, jadi itu ya. Jadi sekarang saya meminta semuanya untuk sebentar ya, tulis dulu. Sebentar. Dari kata lain ya, saya akan pilih dari kata lain. Silakan dulu mengkonjugasikan dengan kata lain. Saya pilih kata jakar. Jakar ini. Mengingat. Silakan dulu
dibuat konjugasi kal perfect dari jakar. Ya, kal perfect dari jakar. Oke, sudah dicatat ya, jakar. Saya minta dulu kesediaan dari Dewinta untuk mengkonjugasi perfect dari jakar. Dari sini, silakan. Dewinta. Jakar, Jakara, Jakarta, Jakarti, Jakarlu, Jakarten, Jakarnu. Oke, sudah hampir lolos ya. Jadi jakar, jadi jakara, ya, jakera, bukan jakara, jakera, baru Jakarta, Jakarti, Jakeru, Jakarten, Jakarnu. Jakera ya, Jakera, Jakarta, Jakart, baru Jakarti, baru Jakeru, Jakarten, kemudian Jakarnu. Oke, itu untuk jakar. Sekarang ini kata bahar. Kata bahar. Silakan si Trivin. Kata bahar. Bahar. Baharlah. Bahar ya. Baharta. Baharti, Baharlu, Baharten, Baharnu. Belum begitu pas ya. Jadi harus diingat tadi bahar, lalu bahera, ya, bahar, bahera, baru baharta, bahar, baharti, baheru, beharten, baharnu. Nah itu ya. Jadi harus ingat bahar, bahera, baharta, bahart, baharti, bahiru, beharten, baharnu. Oke. Kemudian dari kata asa. Asa. Melakukan asa. Oke, ini bagaimana? Marda. Silakan Marda. Asa. Asyaha, Asyata, Asyati, Asyahu, Asyatem, Asyahnu. Belum sesuai konjugasinya. Jadi saya katakan tadi, ingat langsung asya, lalu asyera, ya, asya, asyera, katal, katela, kan asyera, baru katalta, asarta, asyata, asat, asati, baru acu, ya, acu, esa, asem, asen, asanu. Jadi harus diingat konjugasinya itu. Jadi asa, asea, asat, asa,
Jadi asata, asat, asati, ACU. Kan ACU baru esaten, asanu. Nah, itu saja. Jadi harus diingat konjugasi akhirnya itu saja. Dan beberapa tadi kata-kata misalnya asera, kan, itu harus langsung ke kata kedua. Oke, ini salah. Silakan Susan. Salah. Salahea, salahta, salat, salati, salaheu, saleheu, selehem, salehen, salahnu. Sebanyak belum pas ya. Jadi salah berarti saleha, kan saleha, lalu salahta, salahti, salehu, selahtem, selahten, salahnu. Nah, itu kan. Jadi ingat ekor-ekornya itu, harus diingat ekor-ekor itu, karena itu yang sangat menentukan subjek dari kata kerja itu sendiri. Oke, itulah dulu ya, tapi nanti harus dihafal banyak kata-kata dan konjugasi dari kata-kata itu. Nah, itu yang harus dipelajari terus. Kalau tidak nanti kita kelabakan memahami dari pemahaman kal perfect. Jadi itu kal perfect. Nah, sekarang kita akan masuk pada kal imperfect. Nah, apa itu kal imperfect? Nah, kal imperfect itu berbentuk ini paradigma kal imperfect. Jadi dia pakai yiktul, ya, yiktul, tiktul. Jadi ini nanti ini juga harus kita hafal untuk kal imperfect. Kal imperfect itu kan akan, sebuah kata yang menunjukkan akan. Dari kalau kal perfect tadi telah. Jadi kalau kal imperfect akan. Jadi kalau dikatakan yiktul, dia akan membunuh. Tadi kalau katal tadi dia telah membunuh. Tapi kalau imperfect dia kal imperfect, yiktul berarti dia akan membunuh. Jadi kata dasarnya tetap orang ketiga tunggal maskulin. Ini kata yiktul. Berarti yang kalian ingat nanti awalan dan akhiran. Kalau di kal perfect yang kalian ingat hanya akhirannya tadi. Katal, katela, kan? Katalta, katalti, katelu, ketalten, ketalten, katalnu. Jadi di belakang. Ini semua di belakang kan? Ini semua di belakang ini yang apa namanya perlu. Kalau kal perfect. Ini harus diingat. Tapi kalau kal imperfect, yiktul, ini harus diingat di awal nanti dan di akhir. Jadi yiktul, dia orang ketiga tunggal membunuh. Tiktul, nah ti, jadi ini kan ti. Tiktul, dia feminim, membunuh. Baru tiktul, sama. Orang kedua, ya orang kedua maskulin tunggal, dia akan membunuh. Baru tik, ini kan tik telu, tik teli. Ini karena dia dages, dua dages ini kan. Sewa, maksudnya sewa, dua sewa, sewa diam dan sewa mati ya. Jadi tik teli, jadi dia di sini ada akhiran i dan awalan ti,
tikteli berarti kamu perempuan ya. Perempuan membunuh. Tikteli. Baru ektol. Ektol artinya saya umum. Laki-laki dan perempuan akan membunuh. Ektol. Nah, jadi yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Itu untuk yang tunggal. Ini masih tunggal ini. Jadi ini semua masih tunggal yang tadi ini. Jadi yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Nah, ini sudah mulai tingkat tinggi nanti penghafalannya ini. Kalau perfect kan, kalau perfect tadi sekarang kalau imperfect, yiktol. Nah, baru kita masuk pada jamak. Jamak bagaimana? Yiktelu. Ini yiktelu, akhiran u dan awalan yi. Baru tiktolna. Nah, tiktolna berarti akhiran na untuk orang ketiga tunggal feminin, orang ketiga jamak feminin. Kalau tadi untuk orang ketiga jamak maskulin dia yiktelu, tiktolna itu untuk orang ketiga jamak perempuan. Baru tiktelu, ini tiktelu di orang kedua jamak maskulin. Ini kalau tadi yiktelu untuk orang ketiga jamak maskulin. Kalau tiktelu, tik, ini kan yik, ini tik, tiktelu orang kedua jamak maskulin. Baru kalau tiktolna orang kedua jamak feminim dan niktol. Niktol itu orang pertama jamak umum. Laki-laki dan perempuan jamak. Niktol. Jadi kita kalau jamak dia yiktelu, tiktolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Nah, itu kalau untuk jamak. Tapi kalau untuk tunggalnya tadi yiktol, tiktol, tiktol, tiktelu, ektol. Baru yiktol, tiktolna, tiktol, tiktolna, niktol. Nah, jadi harus konsentrasi tinggi ini untuk kal imperfect yiktol ini harus konsentrasi tinggi. Ya, harus kita ingat rumusnya. Jadi orang ketiga tunggal feminin, orang kedua tunggal maskulin sama apanya? Rumusnya. Tiktol. Tiktol. Ya, sama ya. Dia akan membunuh laki-laki, dia akan membunuh perempuan. Kalimatnya tiktol, tiktol. Sama. Sehingga bentuk imperfect dari kal ialah yiktol, tiktol, tiktol, tiktelu, ektol. Yiktol, tiktolna, tiktelu, tiktolna, dan niktol. Nah, ingat ini juga sama. Kalau ini tadi orang ketiga tunggal feminim dengan orang kedua maskulin tunggal sama-sama tiktol. Dan itu juga di sini sama. Tiktolna, ini ya, tiktolna dengan ini, tiktolna. Jadi orang ketiga feminim jamak dengan orang kedua feminim jamak sama-sama tiktolna. Ini tiktolna. Tiktolna. Ya. Supaya kalian punya apa namanya? Clue untuk mengingat. Harus ada kita cari clue bagaimana kita mudah mengingat konjugasi ini. Jadi dimulai dengan kata yik. Jadi berarti ada yi, baru ti, e. Jadi yiktol, tiktol, tiktol, tiktelu, ektol. Nah, ini diingat. Khusus di sini ada tikteli untuk orang kedua tunggal feminim. Jadi kalau tikteli, berarti orang kedua tunggal feminim. Nah, jadi itu diingat.
Baru untuk jamaknya yiktol, tiktolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Jadi yi titi ini, kan? Yi titi ini. Baru ini yi titi e. Nah, itu cara mengingatnya. Baru ini yiktelu, tiktolna, tiktelu, tiktolna, yikniktol. Oke. Sekarang kita mari bersama-sama membaca konjugasi kal imperfect, ya, konjugasi kal imperfect mulai dari kata yikto. 1, 2, ya. Yiktol. Tiktol. Tiktol. Tikteli. Tikteli. Dikteli. Tiktol. Yiktelu. Diktelu. Yiktelu. Niktelu. Tiktol. Tiktolna. Dikton. Tiktelu. Diktelu. Tiktolna. Diktona. Niktol. Niktol. Nikton. Nah. Niktol. Terakhir niktol. Nikton. Oke. Sekarang ya saya ulangi, saya baca, lalu nanti saya suruh kalian baca ya. Yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Baru yiktol, tiktolna, tiktol, tiktolna, niktol. Udah ya? Saya ulangi. Yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Yiktol, tiktolna, tiktol, tiktolna, niktol. Ya, sudah mulai hafal ya? Ya, yiktol, yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol. Yiktelu, tiktolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Oke, sekarang silakan dibaca ya. Kita mulai dari Marda. Silakan, Marda. Silakan. Diktol. Ya, Apa tadi itu? Diktol. ya. Diktol. Bukan tiktol. Diktol. Bukan tiktol. Diktol. Ya, Dikteli. teli, ya. Ektol. Bukan segol. Segol, alef berarti ek. Ini sewa. Ektol. Tol. Ya, ektol. Diktel. Diktelu. Tiktolna. Oke. Tiktelu. Ya, Liktolna. tiktolna. Niktol. Niktol. Oke. Sekarang Trivin. Silakan Trivin. Gak ada lagi dia, Pak.
Nggak ada. Oh gitu. Oke, si Rima. Iktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol, yiktelu, tiktolna, tiktelnu, tiktelu, Lu. tiktolna, sama niktol. Susan. Tiktol, Yik. tiktol, 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 tikteli, tikteli, tektol, titelu, titelna, titelu, tiktolna, niktol. Nirwana. Yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol, yiktelu, tiktolna, yiktelu, tiktelu, tiktolna, niktol. Oke. Mantap. Si Dewinta. Silakan Dewinta. Buka mainnya ya. Ya, Pak. Yiptol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol, yiptelu, yiptelu, niktolna, tiktolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang belum? Lince. Iptol, tiktol, tiktol, tikteling, ektol, yiktelu, tiptolna, tiktelu, tiktolna, niktol. Oke. Baru tadi Sania sudah ya. Satu lagi Trivin. Sudah bisa connect dengan Trivin. Oh, tampaknya dia belum connect. Baik. Kita sudah membahas tentang apa itu call imperfect. Nanti minggu depan, nah ini saya ulangi lagi, minggu depan kita tidak hanya mengkonjugasi kata katal ya, yikto. Minggu depan kita akan mengkonjugasi kata-kata lain. Misalnya kata jakar, ya, jakar, baru kataf, samar. Jadi sama nanti, kalaupun dia jakar, jadi jikar. Ini kan jikar. Jikor, jikor, tikkor, tikteri, ekskor, ekskor. Baru jikeru, ya, ini kan tichkeru, tichkorna, tichkeru, tichkorna, nichkor. Ini sama. Jadi kan yichkor, tichkor, tichkor, tichkeru, tichkeri,
echkor. Baru yichkeru, tichkorna, tichkeru, tichkorna, nichkor. Nah, jadi kalau dibuat dalam kata kahab, ini katab menulis, katab, yiketop, yiktop, ya, yiktop. Nah, bukan yiktop, yiktop, tiktop, tiktop, tiktebi, ektop, yiktebu, tiktopna, tiktebu, tiktopna, niktop. Nah, itu. Jadi kalau kata samar, yismor, tismor, tismor, tismeri, esmor, yismeru, tismorna, tismeru, tismorna, nismor. Jadi sama, konjugasinya juga sama. Jadi makanya saya katakan harus dihafal rumusnya ini. Jadi ini yang harus dihafal. Supaya ketika digabung atau dikonjugasikan dengan kata manapun, kita sudah hafal rumusnya ini. Ini yang penting. Nah, apa arti dari imperfect? Nah, jadi arti dari kata imperfect adalah ditentukan oleh konteks. Nah, pada umumnya kata kerja dalam aspek imperfect dapat diterjemahkan dalam 4 cara. Yang pertama itu kegiatan masa depan. Nah, itu yang pertama, kegiatan masa depan. Contoh, yitkor et ha Torah. Yitkor et ha Torah. Dia akan mengingat hukum itu. Jadi ke masa depan. Atau kegiatan yang berulang-ulang. Contoh, Yisfat Adonai et ha adikim. Nah, Yisfat Adonai et ha adikim. Tuhan menghakimi orang-orang yang benar. Jadi kegiatan yang berulang-ulang. Menghakimi itu tidak sekali, tapi berulang-ulang. Tadi kegiatan di masa depan. Yitkor et ha Torah. Dia akan mengingat hukum itu. Jadi ke masa depan pun dia akan ingat hukum. Lalu kegiatan yang rutin pada masa lalu. Contoh, kimet yiktov ha'is. Yiktov ha'is. Pria itu biasanya menulis. Jadi itu masa lalu. Yiktov ha'is. Jadi pria itu menulis pada masa lalu. Kemudian yang keempat, kegiatan yang diingini seperti semoga kiranya. Contoh, Yisma Adonai. Ya, Yisma Adonai. Kiranya Tuhan mendengar. Sama itu kan, sama Israel. Tuhan Israel mendengarkan. Ya. Yisma Adonai atau Yisma Yahweh. Yisma Yahweh. Kiranya Tuhan mendengar. Nah, itulah pengertian dari kal imperfect. Jadi ada 4, kegiatan di masa depan, kegiatan yang berulang-ulang, kegiatan yang rutin pada masa lalu, lalu kegiatan yang diingini seperti semoga atau kiranya. Nah, dalam bab yang ke-16 ini kita akan melihat kosakata ayi, kata tanya, di mana? Ayi, di mana? Goy, itu bangsa. Goyim,
banyak bangsa. Goi, bangsa. Yam, laut. Yamim, lautan yang luas. Ya. Laut Yam. Yamim itu lautan yang luas. Ka aser, kata depannya, seperti, karena, ketika. Lebat, adjektif, kata sifat ya, sendiri. Dengan akhiran lebadeka lebadi. Lebadeka lebadi. Baru ini lemaan. Lemaan. Kata preposisi oleh karena, untuk itu, atau akhir, atau dengan akhirannya. Le amani. Le amani. Oleh karena itu. Oleh karena saya. Le ma'aneka. Oleh karena kamu. Lalu malah. Ini kata kerja memerintah. Atau menjadi raja. Lalu syara, kata benda kesesakan, kesusahan. Oke, ini sudah kita lewati bab 16, dan minggu depan tolong dipelajari kal partisip dan akhiran ya. Kal partisip itu apa? Tadi kan sudah kita pelajari kal perfect, kal imperfect. Minggu depan kita akan belajar kal partisip dan akhiran a. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan kita? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Yang kurang latihannya ya, harus dilatih. Jadi minggu depan bisa diulang lagi dari kal perfect, lalu kal imperfect, lalu nanti kal partisip. Jadi untuk khusus minggu depan, kal imperfect akan kita latih. Yiktol ya, yiktol, tiktol, nanti di kamar mandi sambil dihafal-hafal. Apa itu nak, kata mama atau bapak kan, saya belajar bahasa Ibrani pak ini. Kan keren kan itu bahasa Ibrani. Bahasanya Alkitab itu kan, bahasanya Tuhan itu kan, keren kan. Itu jadi ya belajarlah sedikit-sedikit. Nanti kalian bisa belajar membaca bahasa Ibrani kan, bahasa Alkitab itu kan. Bara Elohim beresit ha samayim ha at aretz gitu ya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah keren kan. Bara Elohim ha samayim we et ha aretz. Kalau sudah berarti itu kan orang pun segan milik kita kan. Jangan apa sama dia itu pandu di bahasa Ibrani itu. Ya, padahal itu aja kita tahu kan. Tapi lumayan lah, gitu kan. Apalagi nanti kalau kalian mampu mengucapkan kata-kata Ibrani kan, kata-kata berkat, itu kan bisa menambah poin lah kepada kita. Oke, silakan sampai di sini. Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa penutup. Baik Pak, terima kasih. Kami minta teman kami Nirwana untuk membawa doa kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu kami masih bisa ada sampai sore hari ini. Bapa, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami pada hari ini, kiranya apa yang kami pelajari dapat berguna bagi ilmu kami untuk masa depan kami. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau berkati dosen kami beserta keluarganya, Engkau berikan dia kesehatan, rezeki, umur yang panjang, agar dia bisa mengajari kami ke depannya lebih baik lagi. Begitu juga Tuhan, Engkau berkati kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, Engkau berkati Tuhan Yesus, Engkau berikan dia kesehatan, rezeki, kekuatan, agar dia bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari dan menyekolahkan kami ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Bapak, berkati aktivitas kami selanjutnya pada hari ini. Banyak sekali dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau yang mengampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Nirwana untuk semua. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Jujua, Yahobu, Jujua, Horas.